Sekarang, izinkan saya secara resmi memperkenalkan kepada semua orang tunangan saya, Putri Sulung Kelmagacau, Shu Xiaodie. Memang tidak bisa memahami tempatmu sendiri. Aku selalu bilang bahwa kalian berdua tidak dari dunia yang sama. Sekarang kamu lihat betapa besarnya jaraknya, kan? Xiaoying, kamu jangan pikir kamu bisa berubah dari burung gereja menjadi phoenix, kan? Lihat dirimu sendiri, apakah kamu pikir kamu layak untuk kakakku? Yushu, lebih baik kamu jelaskan padaku dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Nona, silakan tinggalkan tempat ini. Biarkan aku pergi. Aku ingin naik dan bertanya dengan jelas. Halo tamu-tamu terhormat, aku adalah tunangan Yushu, Zhou Xiaodi. Wah, si Chen memanfaatkan kesempatan besar ini. Aku ingin melamar wanita yang kucintai. Dai, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Bagaimana ini? Cantik tidak? Ini cincin berlian 4.25 karat yang dibuat khusus oleh Yushu untukku. Ge Yushu, dulu kau berjanji padaku bahwa akan kembali dalam 3 tahun untuk menikahiku. Aku menunggumu selama 3 tahun penuh. Sekarang kau berubah pikiran dan melamar dia. Bagaimana kau bisa menghadapiku? Yushu, ada beberapa hal yang harus kau jelaskan padanya, agar dia tidak mengganggumu lagi. Xiaoying, kau harus mengerti bahwa antara kita sudah tidak lagi satu kelas. Mimpimu menikahi orang kaya harus berakhir. Bukan satu kelas. Aku memberikan grup Yingshu padamu hanya untuk mengurangi jarak antara kita. Aku tidak pernah menyangka, nak, bahwa kau akan mencari wanita lain sekarang. Grup Yingshu, apa hubungannya denganmu? Kau harus berhenti membual dan memuji dirimu. Aku tahu betul apa yang kau pikirkan. Sekarang kau lihat aku sukses. Kau ingin mengambil manfaatnya, kan? Aku sarankan kau tinggalkan ide itu. Aku yang nikmati hasilnya. Ge Yushu, aku tak pernah menyangka kau seperti ini. Sedangkan aku sekarang adalah CEO grup Yingshu, dan kau masih tetap pekerja rendahan. Kau pikir seseorang sepertimu berdiri di sampingku itu pantas? Ayah, ini tempatnya. Ayo masuk. Jadi di matamu, aku orang seperti ini. Apa kamu tidak penasaran tentang hadiah yang kuberikan padamu? Apa kamu tidak ingin tahu apa sebenarnya itu? Hadiah kamu yang biasa-biasa saja sama sekali tidak aku pedulikan. Sekarang aku punya patron yang mendukungku, dan dia masa depanku tak terbatas. Xiaoying, aku menyarankanmu untuk menghadapi kenyataan. Jangan coba gunakan trik-trik ini untuk memenangkanku kembali. Patron? Bagaimana jika aku katakan, patronmu adalah aku? Surat pengangkatan? Apa maksudnya? Tidak bisakah kau lihat, ini adalah milik grup Yingshu surat pengangkatan CEO. Awalnya aku ingin memberikannya padamu sebagai hadiah, tapi sekarang tampaknya kamu tidak layak mendapatkannya. Mengapa surat pengangkatan ada di tanganmu? Mungkinkah kau adalah pendiri grup Yingshu? Akhirnya menggunakan otakmu. Tepat, posisimu sebagai CEO diberikan olehku. Xiaoying, berhenti membual di sini. Grup Yingshu butuh hanya 3 tahun untuk menjadi yang teratas di industri. Bagaimana orang biasa sepertimu bisa mencapainya? Ketua grup Hongtian akan datang ke pesta kembalimu untuk merayakan kepresidenanmu. Dan kau? Apa kau? Ketua grup Hongtian? Bagaimana jika ku katakan grup Hongtian? Milik keluargaku? Apa kau sudah gila? Kau coba klaim hubungan dengan grup Yingshu? Baik, tapi sekarang kau berani menarget grup Hongtian? Apa kau tahu seberapa luas kerajaan komersial grup Hongtian? Dan kau masih bilang itu milikmu? Xiaoying, aku hampir percaya padamu. Setelah bertahun-tahun terpisah, kemampuanmu membual memang telah tumbuh. Tidak heran selama bertahun-tahun ini, kau tidak berkembang sama sekali. Ambil barang-barangmu dan keluar. Baik.
Mulai sekarang, kau jalani caramu, aku jalani caraku. Kita selesai. Kuharap di masa depan, kau tidak akan menyesalinya. Aku adalah kusau hal-hal tanpa penyesalan. Keluar sekarang. Masih pamer di sini? Kau berani memukulku? Keamanan, pukuli dia. Kau tunggu saja, aku akan pastikan kau membayar harganya. Beraninya kau memukulku? Hari ini kau akan rasakan konsekuensi menyeberangiku. Grup Hong Tian telah tiba. Ying, Kau cari masalah. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Siapa yang berani menyentuhnya? Cepat. Ayah, mereka benar-benar berani menganiaya Ying-Ying. Benar-benar tidak ada hukumnya. Hari ini, kita tidak boleh memaafkan mereka. Xiao Ye, urusan ini saya serahkan kepadamu. Mereka yang mengganggu Ying-Ying harus membayar harganya. Jangan khawatir, Ayah. Urusan ini, saya akan menanganinya dengan baik. Okay? Chow Tin Chow. Apa sih yang membawa anak ke sini? Yusu. Ini adalah ketua grup Heng Tian, Chow Ye. Halo, Ten Xiao. Oh, Anda mengenal saya? Maka saya tidak perlu membuang kata-kata memperkenalkan diri. Katakan padaku, apa sebenarnya situasi di sini? Saya tidak pernah menyangka bahwa mereka benar-benar membuat Ten Qiao marah. Metode Ten Qiao sangat kejam dan menakutkan. Siapapun yang menyinggungnya pasti akan menghadapi badai berdarah. Yusuf, apa yang terjadi di sini? Mengapa Ten Qiao membawa begitu banyak orang? Hotel Tianding adalah anak perusahaan grup Hong Tian. Jadi wajar jika Ten Qiao datang. Pasti itu Qiao Ying menyamar menggunakan nama grup Hong Tian, membuat TN Qiao marah, sehingga mereka datang menuntut penjelasan. Ten Qiao, begini, wanita ini sangat jahat, sengaja membuat masalah di pesta penyambutan saudara saya, dan merusak hubungan antara saudara saya dan kakak ipar saya, sehingga dia membayar Pulau Red. Wanita seperti dia, kami sudah banyak melihat. Masih bermimpi menaiki tangga sosial keluarga G? Itu khayalan belaka. Bodoh! Apakah Anda tahu siapa dia? Ten Qiao, ini dia wanita yang membuat keributan di sini. Mengapa kau memukulku? Memukulmu sudah ringan. Saya sangat marah sekarang sehingga ingin melemparkanmu ke laut lepas untuk memberi makan ikan. Dengarkan, mengenai Qiao Ying, Tidak perlu dijelaskan kepada mereka. Mulai sekarang, saya tidak akan lagi berurusan dengan mereka. Mari lakukan seperti yang dikatakan Ying-Ying. Saya akan membawa Ying-Ying keluar untuk beristirahat dulu. Orang-orang ini, kau tangani mereka. Ayo pergi. penjaga! Seret mereka pergi. Hei, lepaskan saya. Mulai keren, ingat sebuah ongkos skill merzolan ke. Dilarang menginjakkan kaki di Hotel Tianding. Tin Qiao, apa yang kau lakukan? Hari ini adalah pesta penyambangan Yushu. Dia baru saja melamarku di sini. Kau mempermalukanku di depan banyak orang. Bagaimana orang lain akan memandangku di masa depan? Bagaimana denganmu? Apakah kau peduli dengan muka? Lagi pula saya adalah putri tertua dari grup Zhou. Kau tidak perlu untuk orang yang tidak berarti seperti ini mempermalukanku di depan umum. Orang yang tidak berarti. Apakah kau mengatakan, itu saudariku Qiao Ying? Apa? Kau bilang Qiao Ying adalah saudarimu. Tuan Qiao, apa kamu bercanda? Bagaimana mungkin Qiao Ying menjadi saudara perempuanmu? Bercanda. Apakah aku terlihat seperti aku bercanda denganmu? Aku beritahumu dengan jelas. Qiao Ying adalah saudara kandungku, satu-satunya anak perempuan berharga keluarga Qiao. Dulu kamu mencuri bajingan itu, dan aku biarkan. Tapi kamu berani menyentuhnya. Bicaralah bagaimana aku harus menyelesaikan ini denganmu? Tuan Qiao, aku benar-benar tidak tahu. Dia adalah saudara perempuanmu. Kalau tidak, tolong kasihanilah aku karena ini pelanggaran pertamaku dan maafkan aku. Lepaskan. Penjaga, buang dia keluar. Pada saat yang sama, hapus grup Zhou dari seluruh industri. Aku akan memastikan bahwa keluarga Zhoumu tidak akan bangkit lagi.
Yoga, aku memperingatkanmu jika kamu berani membocorkan berita tentang saudariku hari ini. Kamu tidak akan melihat matahari esok. Tuan Chow, Mengapa kakak Xiaodi belum keluar? Mungkin kan sesuatu terjadi. Jangan khawatir. Xiaodi kenal orang dari grup Hongtian. Mungkin dia sedang di dalam membahas kerjasama. Mari tunggu sebentar lagi. Ah, dia keluar. Xiaodi, mengapa kamu lama sekali keluar? Xiaodi. menjauh, jauhi aku. Zhou Xiaodi, mengapa kamu marah tanpa alasan? Ke Yushu. Bertemu denganmu sungguh. Nasib terburuk dalam 8 kehidupan. Kalau bukan karena kamu, bagaimana aku bisa menyinggung keluarga Kiao? Das menyebabkan keluarga kami dihapus dari seluruh industri. Jangan muncul di depanku lagi. Kalau itu setidaknya aku akan platform setiap kali melihatmu. Di usia grup Hongtian, bukankah Anda di sini untuk mengucapkan selamat kepada saya karena menjadi presiden grup Yingshu? Xiaodi, apa yang sebenarnya terjadi? Minggir. Mulai sekarang kita tidak punya hubungan lagi. Jika Anda ingin mencari kematian, jangan sulit saya ke dalamnya. Kacau sekali. Mengapa Xiaodi bertingkah seperti orang lain? Ini adalah wilayah grup Hongtian. Pasti itu Qiao Ying yang sembarangan mencoba mendekati grup Hongtian, dan itu melibatkan Xiaodi. Semua itu kesalahan wanita itu. Xiao Ying, tunggu saja. Ketika saya menjadi presiden grup Yingshu, saya akan berurusan dengan Anda dulu. Nona muda hanya memiliki beberapa luka ringan. Set terlihat dioban, dia akan baik saja dalam beberapa hari. Bagus. Ketua Kiao, kalau begitu saya pamit dulu. Ayah, awalnya Anda telah menyetujui pernikahan antara keluarga Ge dan Yingying. Siapa yang menyangka bahwa orang ini ternyata melakukan hal seperti itu? Dia benar-benar pantas diberi pelajaran. Pria ini sombong dan rakus akan kekayaan dan kekuasaan. Untungnya kami mengetahui lebih awal wajah aslinya. Sejujurnya, jika dia benar-benar masuk keluarga Kiao, mungkin akan kacau. Saya sudah berurusan dengan keluarga Zhou. Yingying, apakah Anda perlu kakak Anda campur tangan lagi untuk memberi pelajaran kepada keluarga Ge? Tidak ada Kak. Saya tahu kalian semua bermaksud baik untuk saya. Tapi setelah ini, Hoshibong hanya ingin sepenuh hati mengelola grup Yingshu dengan baik. Adapun Ge Yushu, ya, saya tidak ingin dalam hidup ini punya hubungan lagi dengannya. Ying. Hmm, Apa yang akan Anda lakukan? ya bukankah dokter baru saja berkata, ini hanya luka ringan, tidak ada yang serius. Sekarang saya harus bangkit kembali dan akan memperlakukan perusahaan dan karyawan dengan baik. Yingying semakin mirip ayahnya di masa jayanya. Sungguh layak menjadi putri Kiao Zhenfeng. Yingying kita telah membangun karirnya selama tahun-tahun ini dan tidak pernah bergantung pada pengaruh dan prestis keluarga Kiao kita. Sebagai seorang ayah, sudah waktunya untuk membantu karirnya dan memberikan bantuan. Minggu depan adalah ulang tahun Yingying. Saya ingin mengadakan pesta ulang tahun yang megah untuknya. Pada saat itu, undang semua elit Haishi. Saya ingin dengan baik untuk Yingying kita menegakkan wibawa. Halo Ten Xiao. Ten Xiao, Anda sudah kembali? Kenapa Anda memakai seragam staf toko? Ya, saya baru saja bergaul meriksa perusahaan cabang dan tidak sempat berganti pakaian. So, untuk bekerja, siapapun yang Anda pakai tidak akan apa-apa. Ngomong-ngomong, dalam beberapa hari ada pertemuan pertukaran industri. Bantu saya menyusun kontrak. Baik. Halo, Qian Liu. Kakak, apakah ini tempat Anda akan bekerja di masa depan? Ini sangat mega. Hanya dalam 3 tahun. Grup Yingshu sudah tumbuh ke skala sebesar ini. Yushu, Fei Fei dan saya akan harus lebih mengandalkan Anda di masa depan. Ibu X, kita keluarga, tidak perlu formalitas. Apa maksudnya mengandalkan? Setelah Sang mulai bekerja, saya akan menjadikan Anda dan Fei Fei keduanya sebagai eksekutif. Namun sebagai presiden yang baru diangkat, kenapa tidak ada yang menyambut Anda? Apa yang orang-orang di grup Yingshu lakukan? Anda adalah kakak saya, presiden yang baru diangkat dari grup Yingshu. Ge Yushu. Saya ingat sekarang, Anda lah yang Ten Qiao secara pribadi memberikan surat penunjukan. Ten Qiao? Ya, Ten Qiao adalah pendiri grup Yingshu kami. Ten Ge, silakan lewat sini. Saya akan membawa Anda untuk menemuinya. Kantor Ten Qiao ada di sini. TNG, silakan masuk.
Kakak, Anda benar-benar mengesankan. Mereka semua memperlakukan Anda dengan sangat hormat. Mulai sekarang, saya yang bertanggung jawab di sini. Tentu saja mereka tidak berani, tidak hormat. Ayo masuk. Halo Tin Sao. Subhanallah. Xiao Ying. Mengapa kamu di sini? Di mana pendiri grup Yingshu? Sudah jelas. Akulah pendiri grup Yingshu. Jangan omong kosong. Kamu pikir hanya karena kamu berbagi nama keluarga dengannya, kamu adalah Tuan Kiao? Oh, aku mengerti. Apakah karena kemarin, di pesta penyambutan, kamu mendengar bahwa aku bergabung dengan grup Yingshu, jadi kamu menunggu di sini untukku? Ge Yushu, aku tidak pernah menyadari sebelumnya bahwa kamu begitu narsis. Aku tidak begitu senggang. Dan aku pasti tidak di sini untukmu. Kamu di sini sekarang, jika bukan untuk kakakku, apalagi yang bisa? Mungkinkah kamu di sini untuk wawancara? Lihat apa yang kamu pakai, seragam penjual, dan berani duduk di kursi kakakku? Minggir! Tepat sekali. Kami cuma seorang penjual. Berani duduk tanpa izin di kursi presiden. Apakah kamu percaya bahwa aku akan menyuruh anakku Yushu mengusirmu? Mengusir aku, kamu mungkin tidak punya hak untuk itu. Kamu bersikeras bahwa Ge Yushu adalah presiden. Lalu aku ingin tahu, apakah kamu benar-benar menerima surat penunjukan presiden? Anak sudah menerimanya atau belum? Aku memang tidak menerima surat penunjukan itu. Tapi Bekhanensaufdekin grup Yingshu mengatakan akan mengirimkannya. Tapi kemudian tidak ada tindak lanjut. Ini tidak mungkin. Kamu tebak dengan benar. Surat penunjukan presidenmu dirobek oleh tanganmu sendiri. Ambil barangmu. Pergi. Ya tidak mungkin. Kamu hanyalah seorang salesperson tak berarti. Bagaimana surat penunjukan itu bisa ada di tanganmu? Xiao Ying, jangan coba menipuku. Sudah kukatakan. Saya adalah pendiri grup Yingshu. Hah, kamu masih ingin bilang bahwa grup Yingshu adalah milikmu, kan? Kamu hanya berani membual di depan kami. Tanpa takut lidahmu terpelintir. Siapa orang-orang ini? Berani sekali mereka berteriak di depan Presiden Kiao. Itu adalah presiden yang baru ditunjuk. Tapi bagaimana dia bahkan tidak tahu Presiden Kiao sang pendiri? Dia tidak mungkin penipu, kan? Pergi. Sekretaris Song, kamu datang pada waktu yang tepat. Keluarkan pemberitahuan segera membatalkan posisi Ge Yushu sebagai presiden. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Sekarang juga, keluarkan mereka dari sini. Sekarang, keluarkan mereka dari sini. Kirim para pengawal ke sini sekarang. Apakah kamu tahu siapa kakak saya? Dan kamu berani mengusirnya? Hei, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Anak saya adalah CEO baru Anda. Saya berani tantang kamu untuk mencoba menyentuh kami. Sepertinya kamu adalah orang yang bertanggung jawab di sini. Xiao Ying sedang menyamar sebagai pendiri perusahaan Anda. Sekarang, kamu harus cepat mengeluarkan penipu ini dari sini. Benar. Kakak saya adalah CEO grup Yingshu. Kantor ini seharusnya juga miliknya. Kamu membiarkan orang yang tidak relevan menggunakan kantor ini. Apakah masih ada aturan yang tersisa? Orang yang tidak relevan? Apakah kamu berbicara tentang saya? Tentu saja. Di sini hanya kamu yang bukan dari grup Yingshu. Saya akan mengusirmu sekarang juga. Pig, Hei, apa yang kamu lakukan? kalian buta dan bodoh. Orang yang seharusnya diusir adalah kamu. Apa maksudmu? Ini adalah pemberitahuan pemecatan Anda. Ge Yushu, mulai sekarang, grup Yingshu kami secara resmi mencaus penunjukan Anda, memasukkan Anda ke dalam daftar hitam selamanya, dan melarang Anda dari seluruh industri. Saya sudah dipecat. Kenapa? Saya adalah CEO yang ditunjuk oleh pendiri. Kamu tidak punya hak untuk memecat saya. Bahkan jika saya dipecat, itu harus dikatakan oleh pendiri. Hanya baru saya akan mempercayainya. Yingshu Group kami, standar utama untuk perekrutan adalah integritas moral dan perilaku tegak.
Anda tidak memenuhi persyaratan kami. Penjaga, usir mereka semua. Lepaskan saya. Jangan dorong saya. Jelas, kamu sejak awal yang memublikasikan pengumuman di situs web resmi. Sekarang kamu memecat kami begitu saja. Apakah kamu punya rasa etika perusahaan besar? Tepat. Inikah cara perusahaan besar melakukan hal-hal? Kami sudah melaporkan ke perusahaan. Jika kabar dipecatnya kami tersebar. Ya, di mana muka kami akan berada? Perilaku yang tidak bermoral, tidak layak untuk posisi. Muka apa yang masih kamu pedulikan? Kamu harus merenungkan ini dengan hati-hati. Bawa mereka pergi. Di mana manajer Xiao Anda? Saya ingin berbicara dengannya tatap muka. Lepaskan saya. Saya ingin berbicara manajer Xiao. Kontrak yang baru saya minta Anda siapkan. Sudahkah Anda menyusunnya? Menurut peraturan asosiasi industri ini, pertukaran kerjasama kami kali ini diselenggarakan oleh Yingshu Group kami. Perusahaan non-Xing lain yang diundang untuk berpartisipasi. Pada saat itu, Anda akan mengumumkan mitra terbaru kami. Kalau begitu ini akan diserahkan kepada Anda untuk ditangani. Baik. Pergi dari sini. Jika kamu berani datang ke perusahaan kami lagi, kamu akan dalam masalah. Apa ini semua tentang? Mengapa Sekretaris Song begitu patuh kepada Xiao Ying? Mungkinkah Xiao Ying adalah orangnya? Tidak mungkin. Aku sudah bersama Xiao Ying begitu lama. Nah, aku tahu jika dia yang terbaik. Jika aku harus menyebutkan koneksinya dengan grup Yingshu, aku pikir hanya saja dia pindah kerja ke grup Yingshu dan menjadi penjual di toko di bawahnya. Itu pastinya. Sekarang Presiden Qiao tidak ingin melihatku. Pasti dia di dalam grup membicarakan burukku, merusak reputasiku. Kakak, dia hanya ingin merusak masa depanmu. Dia ingin merusak masa depanku. Dia tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Aku akan telepon Xiao Di sekarang dan minta dia memikirkan cara. Cepat. Halo? Xiao Di, aku telah dipecat oleh grup Yingshu, tolong bantu aku. Ge Yushu. Kamu sudah menyebabkan cukup masalah padaku, beraninya kamu menelepon aku? Biarkan aku memberitahumu, kamu telah salah orang, bahkan dewa tak bisa menyelamatkanmu. Kamu dan aku sekarang memiliki, sama sekali tidak ada hubungan. Jangan telepon aku lagi. Halo? Halo? Xiao Di ya? Halo, panggilan terhubung. Nomor yang telah kamu tekan sementara tidak tersedia. Sial. Tempat untuk pertemuan pertukaran kerjasama 3 hari lagi telah diatur. Sekarang periksa persiapan di tempat. Aku baru dengar kamu berkata bahwa grup Yingshu akan mengadakan pertemuan pertukaran kerjasama 3 hari lagi, benar kan? Jadi dia akan naik Presiden Qiao kamu hadir? Iya tentu saja. Pertemuan pertukaran kerjasama ini secara pribadi di-host oleh Presiden Qiao kami. Tepat. Jika kamu tertarik dengan pertemuan pertukaran ini, kamu bisa cek website resmi kami. Oke, terima kasih. Ibu. Bayang kamu saya tetelakan? Tidakkah kalian dengar tadi? Pertemuan pertukaran kerjasama 3 hari lagi, Presiden Qiao akan secara pribadi hadir. Maka kamu akan punya kesempatan untuk menemukannya dan klarifikasi secara tatap muka. Posisimu sebagai presiden, tidakkah itu akan kembali? Ya, selama aku bertemu Presiden Qiao, dia pasti akan setuju untuk membiarkanku melanjutkan posisiku. Kakak, kamu mampu dan punya citra baik. Presiden Qiao itu dulu mencoba segala cara untuk menjadikanmu presiden. Mungkin dia sudah mengincarmu ketika kamu menjadi pacar Presiden Qiao. Aku pikir dari sekarang, siapa yang berani menentang keluarga kita? Sepertinya kali ini, banyak rekan kerja tertarik dengan pertukaran. Cukup banyak. Sekretaris Song, sudahkah Anda memilih partner yang cocok? Perusahaan kau yang mengajukan tawaran kali ini, jumlahnya lebih dari 80. Di antaranya, yang paling cocok dalam segala aspek adalah grup Lu Yue dan grup Wan He. Sebelum grup Yingshu kami menjadi pemimpin industri, posisi ini selalu diperebutkan oleh kedua grup ini. Baiklah, aku akan mempertimbangkannya nanti dan memilih satu untuk bekerja sama. Oke. Rinsing kerumunannya sangat besar. Tentu saja, pertemuan pertukaran ini secara lahiriah untuk berbagi pengalaman industri. Sebenarnya mereka semua datang untuk acara penawaran terbaru grup Yingshu. Ketika aku menjadi presiden grup Yingshu, mereka akan menjadi yang menjilatiku. Benar. Ge Yushu kamu lagi. Xiao Ying, mengapa kamu selalu mengikutiku kemanapun aku pergi? Kamu selalu ada di sekitar.
Mengapa kamu tidak bilang bahwa kamu yang mengikutiku? Aku mengikutimu. Konyol, apakah kamu tahu acara apa ini? Ini adalah industri perhiasan internal. Pertemuan pertukaran kerjasama. Semua orang di sini berpengaruh. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku yang organisir acara ini. Jadi tentu saja aku di sini. Anda yang menyelenggarakannya? Siapa Anda pikir Anda ini? Pertukaran kerjasama ini diselenggarakan oleh Nona Kiao dari grup Yingshu. Apa urusannya dengan Anda, seorang salesperson yang payah? Lalu apa urusannya dengan kalian semua? Bagaimana kalian semua bisa datang ke sini? Siapa yang tidak tahu bahwa ini adalah wilayah grup Yingshu? Anak saya itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pendiri grup Yingshu. Hari ini berkaitan dengan arah kerjasama masa depan grup Yingshu. Acara penting seperti ini. Hamas bagaimanapun kini kami tidak datang. Hubungan yang sangat dekat. Apakah Anda yakin? Apalagi? Begitu kakak saya kembali ke negara, pendiri grup Yingshu di situs web resmi perusahaan merilis pengumuman mempekerjakannya sebagai presiden grup, pasti karena mereka tertarik dengan kemampuannya dan bakatnya. Apalagi kakak saya sangat tampan. Saya dengar bahwa pendiri grup Yingshu adalah seorang wanita, mungkin dia sudah mengincarnya sejak lama. Tepat. Dengan penampilan dan kemampuan saya yang luar biasa, menaklukkan hati Nona Kiao hanyalah masalah waktu. Pada saat itu, apalagi pertukaran kerjasama ini, bahkan grup Yingshu akan berada di tangan saya. Anda benar-benar menganggap diri Anda serius. Saya selalu berpikir Anda didorong oleh kesombongan, tetapi tidak menyangka bahwa Anda bahkan memanfaatkan perasaan untuk naik tangga sampai sejauh ini. Cinta. Dibandingkan dengan karier saya, hal seperti ini tidak berharga. Kita sudah bersama begitu lama, mengapa kita putus? Tidakkah kamu mengerti? Kamu tidak memiliki latar belakang terhormat, tidak ada sumber daya, dan tidak ada platform. Kamu hanya seorang sales yang buruk. Kamu tidak memberikan bantuan untuk karier saya, jadi saya meninggalkanmu. Tepat sekali. Pada usia yang sama sekitar 20 tahun, Tuan Kiao sudah menjadi pendiri dengan kekayaan bersih miliaran. Tetapi kamu masih sangat miskin. Jurang yang begitu besar adalah sesuatu yang orang sepertimu tidak akan pernah atasi seumur hidupmu. Jika kamu adalah pendiri grup Yingshu, saudaraku sudah menikahimu sejak lama. Sayang sekali. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut Tuan Kiao. Pendiri grup Yingshu. Tampaknya kau sangat menghargainya, dan sebagaimana jika saya katakan, dia tidak sebaik yang kamu bayangkan. Grup Yingshu saat ini adalah merek terkemuka di industri perhiasan. Pendirinya memiliki sumber daya kuat dan kemampuan luar biasa. Di masa depan, dia mungkin masuk daftar orang kaya. Sebagai seorang sales biasa, bagaimana kamu bisa memahami nilainya? Jangan bicara omong kosong di sini. Dengan keluarga yang begitu snob, tidak heran nilai-nilaimu menjadi begitu terdistorsi. Jika seseorang bisa mencapai puncak seketika, mengapa peduli dengan caranya? Xiao Ying, ini mungkin mengubah persepsimu tentangku, tetapi hari ini, saya pasti akan memenangkan Tuan Kiao. Apakah kamu tidak akan menikahi Zhou Xiaodi? Apakah ini cara kamu memperlakukannya? Jangan sebut wanita itu padaku. Dia tak ada hubungan denganku sekarang. Saya adalah Ge Yushu, orangnya Presiden Kiao. Ge Yushu. Tuan ini, apakah saya mendengar dengan benar? Kamu adalah Ge Yushu yang legendaris. Legendaris! Syed, kamu. Yushu, senang bertemu denganmu, Kak. Saya sudah mencarimu lama. Saya telah menanyakan tentang orang-orang dari grup Yingshu. Mereka bilang bahwa grup Yingshu didirikan oleh Presiden Chiao, khusus untuk pacarnya, Ge Yushu. Saya tidak menyangka itu adalah kamu. Benarkah? Kamu bilang grup Yingshu didirikan untukku? Sangat benar. Saudara, jadi pendiri grup Yingshu sudah menyukaimu lama. Tuan Ge. Saya Kohai dari grup Lu Yue. Ini 1 juta. Saya harap kamu bisa mengatakan hal baik untukku di depan Presiden Chiao. 1 juta? Itu benar. Grup Lu Yue kami benar-benar ingin memenangkan tawaran ini di tender. Jika kamu pikir itu tidak cukup, ini 5 juta. 5 juta? Yushu, karena Presiden Kiao menghargaimu, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Berusahalah agar Presiden Kiao lebih mempercayaimu. Masa depan keluarga kita sepenuhnya bergantung padamu. Kakak, jadi ternyata bahwa Presiden Chiao dari grup Yingshu memiliki status yang sangat tinggi. Sebelumnya si bos-bos nih, kita bahkan tidak bisa bertemu mereka. Sekarang mereka malah menjilat kita.
Jangan panggil dia Presiden Kiao di masa depan. Panggil dia kakak ipar. Ketika Presiden Kiao Tanti nanti bersikap lebih patuh dan bijaksana, kamu dengar itu. Apa yang kamu tertawakan? Jadi kamu adalah presiden grup Lu Yue, kan? Industri perhiasanmu di Haishi termasuk yang teratas. Apakah perlu melakukan segalanya untuk memenangkan tender ini? Jika usaha di belakang layar dilakukan dengan baik, maka di permukaan itu secara alami berhasil. Ini adalah praktik umum dalam bisnis. Siapa kamu untuk mengkritiknya? Jika aku katakan bahwa aku bisa menentukan pemenang tender untuk grup Yingshu, Kamu bisa menentukan. Siapa kamu? aku adalah Qiao Ying. Xiao Ying. Xiao Ying, bukankah kamu sudah cukup berakting di kantor terakhir kali dan sekarang kamu tampil di sini? Manajer Q, Anda telah ditipu olehnya. Dia hanya seorang salesperson di toko grup Yingshu. Dia datang ke sini hanya untuk mengganggu saya dan sengaja membuat masalah. Bagaimana mungkin? Ini, kartu nama ini terlihat asli. Selain itu saya dengar bahwa pendiri grup Yingshu adalah seorang wanita muda dan cantik. Manajerku, kami tidak yakin tentang yang lain. Tapi dia pasti tidak bisa menjadi pendiri grup Yingshu. Wanita ini, dia datang untuk mengganggu anak saya. Anda kan jangan sampai tertipu oleh triknya. Benar, pendiri grup Yingshu adalah pacar saya. Oh, tentu saya tahu seperti apa penampilannya. Dan dia hanya seorang salesperson yang buruk. Kartu nama ini juga palsu. Ini, kartu nama ini terlihat asli dan ada logo grup Yingshu di atasnya. Fighting out for the belong first thing. Ini Kinsey adalah dia di grup Yingshu, bekerja sebagai salesperson. Lihat. Sekarang apakah kamu percaya? Jadi kampusnya seorang sales di grup Yingshu. Hari ini eskisi dia seperti ini. Di depan banyak orang kamu menipu saya. Tidakkah kamu malu? Xiao Ying, kamu bilang saya sombong, tapi bukankah kamu? Kamu berulang kali berpura-pura menjadi pendiri grup Yingshu. Apa niatmu? Setapuslah kemampuan velofu latar belakang, kamu ingin mengklaim pencapaian orang lain. Sama-sama bermarga Kiao, bagaimana bisa perbedaan antar orang begitu besar? Tuanku, jika bos Chiao tahu bahwa di bursa yang dia pedulikan ini, seorang yang tak berarti berpura-pura menjadi dia, siapkah dia akan kesal? Jika dia kesal, akankah itu mempengaruhi tender? Nah, tahu apa yang harus kita lakukan? Usir dia dari sini untuk saya. Baik, Tuan Ge. Security, panggil security. Pria ini adalah pacar bos Chow. Tuan Ge, sekarang seseorang tidak menghormati Tuan Ge. Jadi cepat usir dia untuk saya. Saya berani tantang siapapun untuk menyentuh saya. Apa? Kamu ingin memfitnah saya? Di depan bos Chiao, lupakan. Ge Yushu, sekarang kamu terus memanggilnya bos Chiao, tapi ketika kamu melihat wajah aslinya, lihat bagaimana perasaanmu. Apa maksudmu dengan itu? Jelaskan dengan jelas. Sekretaris Song, saya perintahkan kamu untuk datang ke venue bursa sekarang. Ya, Bos Kiao. Ajak untuk segera ke sana. Itu Ge Yushu lagi. Bodoh yang tidak tahu apa-apa. Semuanya mau ikuti saya ke venue bursa. Ya. Xiao Ying, masih berpura-pura ya? Kamu tidak berusaha bilang, kamu baru saja menghubungi orang-orang dari grup Yingshu ya? Ya, Song Hang adalah sekretaris saya. Kamu pernah melihatnya sebelumnya? Ini semua adalah dokumen pemberhentianmu. Ge Yushu, dari sekarang, grup Yingshu kami. Secara resmi membatalkan penunjukanmu, mendaftarkanmu di daftar hitam selamanya, dan melarangmu di seluruh industri. Xiao Ying, Face Fashion Bird. Tapi karena gangguanmu sebelumnya, kakak saya udah lama menjadi Presiden Yingshu. Dan, terus lagi masalah ini. Tepat sekali. Wasnita Pat ini fase memutar fakta dengan beberapa kata. Sekretaris Song tidak tahu apa yang terjadi dan sebenarnya percaya fitnahnya. Kami datang untuk menemui Presiden Xiao untuk memperjelas hal-hal. Presiden Shu, kamu akhirnya datang. Apakah grup Yingshu sudah mengumumkan partner akhir? Belum. Xiao Ying, bagaimana dia bisa sampai di sini? Apa? Berhenti berbicara dengannya. Suruh seseorang untuk mengusirnya. Seseorang datang. Keluarkan dia dari sini. Ya. Berhenti.
Xu Qingyang. Xiao Ying, around the emoji Earth Minority Elementin version. Anda adalah Tuan Shu. Anda adalah teman sekelas. Saya kan Nona Kiao seterusnya tinggal SMA. Apa yang Anda lakukan tadi? Wanita ini mengganggu kami. Tamu terhormat dari konferensi pertukaran kami. Kami berencana untuk memintanya pergi. Silakan pergi. Tuan Zhuang'er Anda adalah Yingshu Group. Anda mengusirnya tanpa izin. Apakah itu Pence? Sebagai pendiri Yingshu Group dan pacar Kiao, apakah saya berhak mengusir yang tidak relevan seperti itu? Anda memang pernah pacar Kiao dari Yingshu Group, tetapi sekarang tidak. Omongan apa yang Anda bicarakan? Yingshu Group didirikan oleh Chiao untuk kakak saya, dan dia mempekerjakan kakak saya sebagai presiden grup. Ini semua adalah fakta. Anda tidak bisa buta, kan? Saya memang buta sebelumnya. Kakak Knights menjatuh haki pada bajingan ini, dan bahkan ingin memberikan Yingshu Group kepada Anda, sekarang tampaknya sangat tidak berharga. Maksud Anda bahwa Kiao dari Yingshu Group adalah Anda? Saya mendirikan Yingshu Group. Xiao Ying, Anda berbohong sekarang. Anda benar-benar berbicara tanpa berpikir. Anda bilang Anda adalah Kiao. Buktiin kepada saya. Saya tidak mau berdebat dengan Anda. Ketika Song Hang datang nanti, Anda akan tahu apakah saya mengatakan yang sebenarnya. Saya mendengar bahwa selain Kiao di Yingshu Group, sekretaris Song ini adalah orang kedua, dan kemampuannya tidak kalah dari Kiao. Tidak cinta mendengarnya, Kiao Ying. Menurut kalian, Anda siapa? Dan Anda berani memerintah sekretaris Song? Manajer proyek Yingshu Group, Song Hang Tuan Song telah tiba. Chao Ying, bukankah kamu begitu sombong tadi? Seakan-akan kata-katamu bisa memanggil sekretaris Song sesuai perintahmu. Sekarang dia sudah di sini. Mari kita lihat bagaimana kamu tetap sombong sekarang. Sekretaris Song telah tiba. Segera pacarku Xiao Chiao juga akan datang. Mengapa kamu tidak segera mengusir penipu itu? Jika kamu adalah pacar CEO Chiao, maka seleranya akan buruk. Memang selera yang buruk. Ini bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Mengapa kalian berdua masih berdiri di sana? Cepat lakukan. Aku berinisiatif servant turn. Jadi kamu kuhai, kan? Grup Luyue awalnya memiliki reputasi baik dan adalah mitra yang baik. Tapi sekarang sepertinya kamu buta. Sekarang kualifikasi investasimu dicabut. Kamu tidak layak menjadi mitra kami. Siapa kamu pikir dirimu? Hak apa yang kamu miliki untuk membatalkan tawaran saya? Jika saya tidak layak, apakah dia? Qing Yang, apakah kamu berpartisipasi dalam investasi? Ya, saya salah lakukan. Saya mewakili grup One He. Perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam tawaran ini berjumlah lebih dari 80. Di antaranya yang paling memenuhi persyaratan adalah grup Luyu dan grup One He. Sebelum grup Yingshu yang di Kementerian Industri, posisi ini selalu diperebutkan oleh kedua grup ini. Baik, saya tahu. Xiao Ying, berhenti berpura-pura mengendalikan. Itu membuatku ingin tertawa. Shu, kamu tidak bisa mengandalkannya untuk proyek tawaran. Daripada membuang waktu, kamu seharusnya memohon padaku. Tolong. Sayangnya, mohon padaku tidak ada gunanya. Karena kamu hanyalah bukan apa-apa. Yushu, dia datang tepat pada waktunya. Terakhir kali di grup Yingshu, berakhir dengan buruk. Kali ini, jelaskan dengan jelas padanya. Ya kakak, apa yang kamu katakan? Dia juga asisten dekat Presiden Kiao. Jadi tidak baik untuk konfrontatif. Sekretaris Song, kita bertemu lagi. Ya, kalian saya datang kami untuk Mandarin. Datang khusus untuk saya? Apakah kamu meminta maaf untuk yang terjadi terakhir kali? Minta maaf? Bukankah kamu yang seharusnya minta maaf padaku? Terakhir kali, kamu percaya omong kosong Xiao Ying dan membuatku diusir. Kalsioni, saya memberimu kesempatan untuk menebusnya. Xiao Ying dan pria itu mengganggu ketertiban tempat dan mempengaruhi tamu lainnya. Ajari mereka pelajaran. Song Hang, kamu tangani sendiri. Saya berbicara padamu
Tidak bisakah kamu mendengar? Kamu berani memukulku? Kamulah yang saya pukul. Sangat bodoh, sombong, dan angkuh. Saya adalah pacar Presiden Kiau kalian. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini? Kakak. Hanya kamu? Mas ingin menjadi pacar Presiden Kiau kami? Kamu tidak layak. Apa kamu baik-baik saja, nak? Beraninya kau memukul saudaraku? Nona Chow sudah di sini. Aku akan membuatmu menyesal. Kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi. Nona Chow sudah di sini cukup lama. Song Hang, jangan buang waktu dengan mereka. Langsung ke urusan bisnis. Baiklah. Parker, apakah kamu pacar Nona Kiau? Saya melihat bahwa Sekretaris Song dekat menganggap Anda serius sama sekali. Pak Q, apa maksudmu? Ketika Nona Chiao tiba nanti, kebenaran akan terungkap. Para tamu terhormat, selamat siang. Merupakan kehormatan besar untuk mengundang Anda semua. Apakah Anda tahu? Kita adalah Song Hang dari grup Yingshu. Tema kerjasama ini dan pertemuan pertukaran diajukan oleh Nona Kiau, pendiri grup Yingshu kami. Nona Kiau kami biasanya rendah hati, sehingga banyak rekan di industri belum melihatnya secara langsung, dan beberapa bahkan tidak tahu nama aslinya. Sekarang, mari kita undang Nona Kiau dari grup Yingshu kami untuk naik panggung dan berbicara. Nona Chow, di mana Nona Kiau? Nona Chiao adalah pengusaha baru di industri perhiasan. Visi dan serta estetikanya luar biasa. Kak, ketika Nona Kiau tiba nanti, kamu harus memintanya untuk membantu kita melampiaskan amarah dengan baik. Apakah kamu mendengarnya, Kiao Ying? Jika kamu menangjungku, kamu akan dalam masalah. Aku takut ini tidak akan berjalan sesuai keinginanmu. Hei, ada apa? Apa yang dia lakukan di panggung? Ini bukan waktunya untuk ini. Kamu masih berpikir untuk menyamar sebagai CEO Chow? Chow Ying, dia sudah gila. Dia benar-benar mengira dirinya CEO Chow. Chow Ying, Owen Awarin. Kamu tidak bisa bermain-main di acara seperti ini. Jangan khawatir, aku tahu batasanku. Hei, Chow Ying, cukup sudah. Pacarku, CEO Chow akan segera muncul. Menjauh sejauh mungkin. Ini bukan tempat untukmu tinggal. Apakah ini tempat yang bisa kutempati? Ini bukan urusanmu. Sekarang izinkan saya memperkenalkan, ini adalah pendiri grup Yingshu kami, Nyonya Kiau, Chow Ying. Halo semuanya. Saya adalah Kiao Ying. Apa? Dia adalah CEO Chow. Halo semuanya. Saya adalah Kiao Ying. Ya, benar. Saya adalah orang yang Anda maksud pendiri misterius grup Yingshu. Presiden Kiao. Grup Yingshu telah sampai sejauh ini dan memasuki fase perkembangan baru. Oleh karena itu, kami bersama-sama mencari mitra untuk bekerja sama. Namanya Svinovich. Dia saya ingin pertama-tama mengumumkan presiden baru dari grup Yingshu. Presiden baru? 3 tahun lalu, saya mendirikan grup Yingshu untuk seorang pria. Grup Yingshu telah sampai sejauh ini berkat dia. Sudahlah, saya ingin mengundurkan diri dari posisi presiden grup Yingshu. Tapi saya tidak pernah punya kesempatan. Jadi saya ingin mengambil kesempatan hari ini untuk mengumumkan presiden baru berikutnya dari grup Yingshu. Presiden Kiau akan menyerahkan posisi presiden kepada orang lain. Apakah saya mendengar dengan benar? Ya Tuhan, siapa yang bisa seberuntung itu untuk mengambil alih posisi presiden grup Yingshu? Bukankah status dan posisi mereka akan melonjak mencapai puncak dalam satu langkah? Sungguh mengagumkan. Chow Ying, dia ternyata adalah presiden dari grup Yingshu. Kakak, poin harus saya lihat. Saya senang tahu apa yang harus dilakukan. Yushu, apakah kamu mendengar apa yang Kiao Ying baru saja katakan? Dia bicara, grup Yingshu didirikan olehnya untuk seorang pria. Itu pasti kamu kan? Ya. Chow Ying hanya pernah berpacaran dengan satu pacar, dan itu saya. Dia pasti sedang membicarakan saya. Sebelumnya, saya menyinggung perasaannya. Selama saya meminta maaf kepadanya dengan baik, dia pasti tidak akan keberatan. An ke Yushu. Silakan naik ke panggung.
Ternyata dia memanggilku dan dia merujuk padaku. Tampaknya kita datang hari ini untuk alasan yang benar. Yushu, Anda akan menjadi presiden baru grup Yingshu. Biarkan aku lihat. Siapa yang masih meremehkan kita? Kakak, mulai sekarang, aku akan memanggilmu Kepala G. Ying. Aku dari sini. Itu semuanya kurang lebih mungkin tahu bahwa aku punya mantan pacar bernama Ge Yushu. Nama grup Yingshu berasal dari namaku dan namanya mengambil satu karakter dari masing-masing. Niat asliku mendirikan grup Yingshu sebenarnya adalah untuk memberikan grup Yingshu kepadanya sebagai hadiah. Ying, kamu... Tapi setelah 3 tahun, dia menemukan orang baru dan meninggalkanku. Ying, aku bisa jelaskan ini. Ge Yushu, kamu tidak pernah memahami diriku yang sebenarnya. Di matamu aku seperti semut. Dan segala yang kamu katakan menunjukkan penghinaan terhadap pekerja. Karakter dan kebajikanmu tidak layak untuk menjadi presiden grup Yingshu. Ying, lepaskan aku. Mempertimbangkan perkembangan dan pertumbuhan grup, aku umumkan presiden baru sebagai Song Hong. Tuan Chow, awal Anda meminta mengambil peran ini? Benar. Sebagai veteran perusahaan, Anda telah menyaksikan pertumbuhannya. Dan bakat dan karakter Anda jelas bagi semua orang. Saya yakin lagi menyerahkan perusahaan pada Anda akan membawa masa depan yang lebih cerah. Terima kasih Tuan Chow, saya pasti akan memenuhi harapan Anda. Selanjutnya, saya umumkan bahwa proyek tender grup Yingshu telah dimenangkan oleh grup Wanhe. Xiao Ying, ingat penyangka benar-benar adalah pendiri grup Yingshu. Begitu banyak tahun telah berlalu, tapi pengalaman sangat besar. Anda bukan lagi gadis SMA yang menangisi soal matematika, seorang gadis kecil lagi. Qing yang berhenti bercanda denganku. Kalian keluar dari sini. Ibu, ini semua salahmu? Lihat, sekarang Kiao Ying punya ketenaran dan kekayaan bernilai miliaran. Jika bukan karena Anda yang sok memaksa menjodohkanku dengan Dou Xiaodie, sekarang di atas panggung orang yang menang akan adalah aku. Anak, ibu juga tidak menyangkanya. Ayat siapa tahu dia sebagai mampu. Jika saya tahu soal lebih hikmah awal, saya bercakap biar supaya kami Anda putus dengannya. Tidakkah Anda melihatnya? Ini adalah grup Yingshu surat penunjukan presiden. Awalnya saya bermaksud memberikannya padamu sebagai hadiah, tapi sekarang tampaknya Anda tidak pantas sama sekali. Jadi apa yang dia katakan sebelumnya, semua sebenar. Yushu, pergilah cari Qiao Ying dan mohon padanya. Mungkin kita masih punya kesempatan untuk menyelamatkan ini. Tolong Presiden Xiao. Qiao Ying? Ge Yushu, apalagi yang ingin kamu katakan? Qiao Ying, aku tahu aku salah. Aku minta maaf padamu. Bersama Zhou Xiaodi sebelumnya diatur oleh ibuku dan mereka. Bukan niatku yang sebenarnya. Demi kasih sayang kita di masa lalu, beri aku kesempatan lagi untuk bersamamu lagi, oke? Apa kamu pikir itu mungkin? Qiao Ying. Kamu bocah nakal. Bukankah kamu bilang, kamu adalah pacar Presiden Kiao? Ini semua karena kamu? Hingga aku menyinggung Presiden Xiao. Apa yang harus kita lakukan? Tuan Chi, tenang. Awalnya, grup Luyue kita punya peluang 50% untuk menang tender ini. Ini semua karena kamu, hingga kerja sama lanjutan dibatalkan. Bagaimana kamu mengharapkanku menjelaskannya pada perusahaan? Tuanku, ini salahku. Ini yang kamu berikan padaku sebelumnya. Kartu bank dan cek, kembalikan padamu. Jangan biarkan aku melihatmu lagi, atau aku tak akan mengampunimu. Keluar! Kacau sekali. Ini semua kesalahan Qiao Ying. Jika bukan karena dia, kita tak akan menderita penghinaan ini. Qiao Ying, kamu adalah pendiri grup Yingshu. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Melihatku dipermalukan, apakah kamu menikmatinya? Penghinaan hari ini, aku akan membalasmu 2 kali lipat di masa depan. Ayah,
Anda ingin bertemu dengan saya? Ying, silakan duduk. Saya dengar bahwa pertukaran kerjasama industri yang diorganisir oleh Anda berhasil sepenuhnya. Bagus. Ying, kita sekarang sudah bisa mandiri. Bukankah karena saya telah dipengaruhi oleh Anda sejak kecil? Haha, pengaruh yang bagus. Ying, grup Hongtian kita, sektor perhiasan, memiliki rantai industri perhiasan yang lengkap. Apakah Anda tertarik untuk mengambil alih untuk memperluas ke pasar luar negeri? Ayah, Anda maksud, Anda ingin memberikan bagian bisnis ini kepada saya? Pesta ulang tahun Anda akan segera datang. Dunia luar belum tahu bahwa pendiri grup Yingshu adalah putri kecil keluarga Kiao kita. Pada saat itu, selama pesta ulang tahun, saya akan secara terbuka, secara resmi mengumumkan identitas Anda. Saya juga ingin mengakuisisi grup Yingshu Anda. Saya ingin membantu merek perhiasan Anda menjadi merek terkenal internasional. Apakah Anda percaya diri? Tentu saja saya percaya diri. Saya adalah putri Kiao Zhenfeng. Pada saat itu, 3 kakak laki-laki Anda juga akan datang untuk merayakan ulang tahun Anda. Jika Anda ingin hadiah apapun, minta saja kepada mereka. Ayah Anda dan 3 kakak saya sudah sangat baik kepada saya. Saya sudah sangat puas. Bagaimana mungkin saya meminta hadiah lagi? Putri kecil kita akan melakukan hal-hal besar. Hahaha. Nasib memang tak terduga. Sananya saya tahu Xiao Ying adalah bos grup Yingshu. Saya ada if saya perlu memfangki taksi di jalan. So, dia sangat berbaik tanpa sumber daya atau latar belakang. Dia mendirikan sendiri sebuah perusahaan dan membuatnya begitu sukses. Sayang sekali. Ini? Apa ini? Melihat situasi ini, tidak mungkin ini orang-orang Xiao Ying, kan? Pasti tidak. Begin Bapak Go Yushu? Ada ya? Anda... Biarkan saya perkenalkan sebentar. Saya dari grup Tian Yue, Ketua Jiang Shida. Jiang Shida? Ini? Dia adalah orang terkaya di Haishi. Dia benar-benar datang untuk Anda. Yushu, apa yang mereka inginkan dari Anda? Ya. Apa yang membawa Anda kepada saya? Bapak Ge, kami terlambat. Bapak Jiang Anda... Apa maksud Anda? Lihat ini dulu. Ya ampun. Ini grup Hongtian. Ingin bersekutu dengan keluarga kita? Abang, kapan kamu mulai mengenal putri sulung grup Hongtian? Ini... Saya mesti tamu. Itu Tuan Jiang. Dari mana kamu mendapatkan sertifikat pernikahan ini? Ini adalah Ketua Kiao Zhenfeng yang meminta saya mengantarkannya. Tuan Jiang, saya sudah lama mendengar sabawasmu yang bertanggung jawab atas grup Xiao di Haishi. Lalu semkah kamu menjadi putri keluarga Xiao? Putri sulung keluarga Kiao kami selalu rendah hati. Sejujurnya, saya juga belum pernah bertemu dengannya secara langsung. Tetapi dalam 2 hari akan ada pesta ulang tahun putri sulung. Ini adalah undangannya. Penilaian Ketua Xiao terhadap orang selalu tajam. Menantu yang dia pilih pasti luar biasa. Pada saat itu, semua orang dipersilakan datang ke Hotel Shenghua untuk menghadiri pesta ulang tahun putri sulung kami. Kemudian, saya akan memperkenalkan Ketua Kiao kepada semua orang. Lalu terima kasih Tuan Jiang. Sampai jumpa. Hati-hati Tuan Jiang. Hati-hati sekarang. Tuan Kiao, baru-baru ini grup Hongtian telah mendiskusikan akuisisi dengan kami. Pesta ulang tahun ini juga mengundang banyak keluarga terkemuka. Kamu bilang putri sulung keluarga Kiao ini sebenarnya seperti apa orangnya? Kamu akan segera tahu. Mari masuk dulu. Baik. Permisi,
Apakah kamu Nona Kiao Ying? Ya, Sam. Henaknya atasan kami mengatakan kamu tidak boleh masuk. Mengapa? Aku Zhang yang pemilik bekal keke ini. Akulah yang menyuruh mereka melakukannya. Lagi-lagi kamu? Xiao Ying. Di acara besar hari ini, aku tahu kamu akan datang untuk ikut ramai. Tepat seperti yang kuduga. Tepat sekali. Hari ini adalah pesta ulang tahun putri sulung keluarga Chiao. Aku dengar bahwa putri sulung keluarga Chiao telah berbisnis di Haishi selama bertahun-tahun. Tetapi tidak pernah muncul sebagai anggota keluarga Kiao. Dan hari ini adalah pertama kalinya. Beberapa orang mungkin mencoba memanfaatkan kesempatan ini. Tuan buat keluarga Kiao. Kalian berdua, dengarkan aku baik-baik. Tanpa izinku, mereka sama sekali tidak diizinkan masuk. Ini Tuan Ge. Ke Yushu. Hotel Shenghua di sini adalah properti di bawah grup Hongtian. Apa urusannya dengan kamu? Berjalan-jalan di sini, mengapa mereka harus mendengarkan perintahmu? Mengapa? Hanya karena ini. Apa ini? Kontrak pernikahan. Kontrak pernikahan ini untuk kamu. Bukan untukku, lalu untuk kamu. Kontrak pernikahan ini diberikan padaku oleh Ketua Chiao secara pribadi melalui utusannya. Sekarang aku adalah menantu keluarga Chiao, bahkan lebih menantu grup Hongtian. Katakan padaku, haruskah mereka mendengarkan aku atau tidak? Apa yang terjadi? Ayah, mengapa kamu mengeluarkan kontrak pernikahan? Besmo dan Kiao Ying, aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena penolakanmu untuk memaafkanku, aku tidak akan menjadi menantu keluarga Chiao. Sekarang kamu tahu apa yang terjadi akan berbalik. Chiao Ying, kamu hanya pendiri perusahaan kecil. Di belakang putraku, ada seluruh grup Hongtian. Xiao Ying, aku dengar bahwa grup Hongtian akan mengakuisisi grup Yingshumu. Dan aku tidak bahwa keluarga Kiao akan membelaku sampai sejauh itu. Bisa kamu bayangkan? Posisiku di keluarga Kiao masih membelamu. Pernahkah kamu bertemu putri sulung keluarga Kiao? Apakah kamu tahu seperti apa penampilannya? Dia dimanja dan dimanjakan seorang wanita muda yang lembut. Itu sesuatu yang tidak bisa kamu iri. Apakah kamu mendengar itu, Xiao Ying? Rasa superioritasmu yang menyedihkan telah hilang sepenuhnya. Putri keluarga Kiao yang akan kunikahi ribuan kali lebih baik darimu. Tampaknya kamu tidak belajar dari kesalahanmu. Wajah sombongmu tidak berbeda dengan yang di pertemuan pertukaran, persis sama. Apa maksudmu? Mungkinkah bahwa putri sulung Xiao yang kamu bicarakan sebenarnya adalah aku? Apa? Kamu adalah putri keluarga Kiao. Yushu, jangan dengarkan omong kosongnya. Tidak mungkin itu kebetulan seperti ini. Keluarga Kiao adalah keluarga terkaya. Putri yang dibesarkan oleh Chairman Kiao pasti sangat elegan. Bagaimana bisa dia seperti ini? Tepat. Seorang wanita muda kaya seperti dia tidak akan pergi bekerja sebagai salesperson. Mereka semua mengatur bunga, mencicipi anggur, dan mengunjungi pameran. Untuk superior, bersusah payah dalam kewirausahaan. Kamu Xiao Ying, hampir tertipu olehmu. Setelah semua ini, kamu sengaja bermain trik padaku di sini. Bermain trik padamu? Kamu yakin? Hentikan omong kosong itu. Apakah kamu pikir aku Ge Yushu mudah untuk dibully? Apa yang kamu tunggu? Tangkap mereka. Tidak menyangka kamu tahu seni bela diri. Tuan Chow, aku belajar sedikit karate ketika aku muda. Dan tahu beberapa keterampilan bertarung. Sayangnya tidak berguna. Endo adalah wilayahku. Akulah yang memutuskan. Aku sudah bilang kamu pergi. Kamu harus pergi. Begitu? Maka aku akan lihat apakah kamu punya kemampuan. Ayah, aku di pintu masuk ruang jamuan. Orang-orangmu menghalangiku. Sepertinya hari ini aku tidak bisa masuk. Halo? Apa? Seseorang berani menghalangi putri saya? Ini keterlaluan. Tunggu, aku akan mengatur seseorang untuk turun. Untuk melihat siapa yang tidak mau hidup, berani menghalangimu. Manager Chow. Dengan siapa yang kamu berbicara tadi? Ayah saya. Ayahmu? Siapa? Ayah saya adalah Kiao Zhenfang. Kamu berani membual seperti itu, Kiao Ying. Kiao Zhenfang adalah ayahmu. Apakah kamu tahu siapa Kiao Zhenfang itu? Dia adalah ketua grup Hongtian. Jangan pikir kamu bisa mengklaim hubungan hanya karena memiliki marga yang sama. Xiao Ying, kamu menjadi semakin tidak tahu malu. Kamu berani mengatakan kebohongan apapun. Apakah kamu pikir aku akan percaya? Apa sebenarnya yang kamu inginkan?
Aku sudah mengadakannya bahwa hari ini balai perjamuan ini kamu tidak bisa masuk. Sudah kukatakan untuk pergi sebelumnya, tapi kamu tidak. Maka aku hanya bisa mengambil tindakan paksa. Benar. Jika kamu berani melawan anakku, aku akan membuatnya membayar. Tangkap dia. Biarkan aku lihat siapa yang berani bergerak. Akan kulihat siapa yang berani bergerak. Xiao Ying, kau baik-baik saja? Kau lagi? Apa yang kau lakukan di sini? Hari ini pesta ulang tahun Nona Kiao. Elit seluruh kota sudah diundang. Lagi pulang Xiao Ying adalah mitra penting dari grup 1He kami. Kemudian Azmin, hormatan. Jadi bagaimana kami bisa diam? Grup 1He. Siapa kau pikir dirimu berani pamer di depan kami? Kamu belum tahu anakku Yushu akan menjadi menantu keluarga Kiao. 2 perusahaanmu digabungkan. Tak bisa dibandingkan dengan 1 jari keluarga Kiao kami. Maksudmu? Yushu akan menikahi Nona Xiao? Benar. Saudaraku Gayushu akan menikahi Nona Kiao, putri sulung. Menentang kami. Berarti menentang keluarga Kiao. Menangani kalian. Semudah membalik telapak tangan. Tidak mungkin. Apa yang dia katakan benar? Dia mengoceh saja. Jangan anggap serius. Aku memiliki kontrak pernikahan tulisan tangan Ketua Kiao. Berani kau menanyakan, Yushu? Cepat kirim seseorang untuk mengusir mereka. Kupikir kau sudah bosan hidup. Tangkap mereka. Berhenti. Baru saja ketua menelepon mengatakan bahwa kalian sedang membuat keributan di pintu. Pesta hari ini berkaitan dengan citra putri sulung. Perilaku macam apa ini dari kalian? Semua kalian bubar. Anda pasti orang yang bertanggung jawab di Hotel Shenghua, kan? Putra saya adalah menantu pilihan pribadi Ketua Chiao. Orang-orang ini sedang membuat keributan di pintu. Anda harus melihat bagaimana menanganinya. Ya, kami diundang ke sini dengan undangan. Bukan membuat keributan seperti yang mereka klaim. Menantu pilihan pribadi Ketua Chiao? Bagaimana mungkin saya belum mendengarnya? Mungkinkah Anda mengada-adakannya? Ibu, kami punya bukti. Tunjukkan padanya. Ini memang stempel pribadi Ketua Chiao? Anda benar-benar menantu itu? Tuan Ge, baru saja saya kasar. Jadi anak emang tahu bahwa saya nama adalah menantu Anda. Kemudian saya perintahkan Anda untuk mengusir orang-orang ini. Bisakah Anda melakukannya? Ini, Tuan Ge, baru saja Ketua Chiao secara pribadi menelepon untuk mengatakan, masalah ini telah meningkat, saya khawatir ini tidak tepat. Lupakan saja, Yushu. Anda akan menjadi bagian dari keluarga Kiao mulai sekarang. Tidak terlambat untuk menanganinya perlahan nanti. Jika kita terus seperti ini, kita mungkin menghadapi kemarahan Ketua Kiao. Itu tidak akan baik. Benar. Heracna ini saya memfirpuaran Anda pray untuk sementara. Ayo pergi. Ying, saya tidak menyangka bahwa dia benar-benar menantu Ketua Chiao. Jika dia bermanfaatkan pengaruh keluarga Chiao untuk menyerang 2 perusahaan kita, saya khawatir kita tidak akan mampu menahannya. Jangan khawatir. Dia tidak akan berhasil. Apakah Anda puas, Bapak Ge? Manager Lee, Anda melakukan dengan sangat baik. Di depan ayah mertua saya akan berbicara baik tentang Anda. Anda akan mendapatkan hadiah Anda. Maka saya akan berterima kasih kepada Bapak Ge terlebih dahulu. Aduh, Anda bisa sibuk. Saya akan pergi melakukan pekerjaan saya. Hey, Manager Lee. Siapa 3 orang itu? Apakah Anda membicarakan Bapak Ge? Dia adalah menantu yang dipilih secara pribadi oleh Ketua Chiao. Bapak, saya mendengar dari Manajer Lee bahwa Anda adalah menantu yang dipilih secara pribadi oleh Ketua Kiao. Benar. Saudara saya, Gayushu, akan menikah dengan putri tertua keluarga Kiao. Tidak heran ketika Anda datang tadi, saya pikir Anda memiliki sikap yang luar biasa. Bapak Ge, hari ini adalah pesta ulang tahun Nona Kiao. Saya harus merepotkan Anda untuk memperkenalkan kami, karena kami belum bertemu Nona Kiao. Lalu, itu tergantung pada kinerja Anda. Ketua Kiao, lihat. Jangan khawatir. Mereka tidak akan sombong untuk waktu yang lama.
Bapak, ada 10 juta di kartu ini. Never freaking care trip. Bapak Ge, ini adalah mobil sport yang baru saya beli. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa mencoba mengemudinya. Terima kasih. Bapak G, ini adalah kunci villa saya. Anda dan keluarga Anda bisa tinggal kapan saja. Anda terlalu sopan. Orang-orang ini lebih dermawan daripada manajerku waktu lalu. Jauh lebih mewah. Kak, lihat. Mereka masih mengikut. Xiao Ying, Anda benar-benar gigih. Ayo pergi. Ayo kita pergi dan lihat. Hai Mercia. Jingyang, kamu baik-baik saja? Ge Yushu, apa yang kamu lakukan? Xiaoying, kau beruntung. Kalau tidak, segelas anggur ini seharusnya dilempar ke wajahmu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sudah kujelaskan. Ge, ini bukan tempat untukmu datang. Aku akan memberimu 1 menit untuk segera menghilang dari sini. Bagaimana jika aku menolak? Xiao Ying, dengan statusku saat ini, jika aku ingin mengganggumu, aku punya banyak cara. Benarkah? Jika bukan karena ayah mertuaku, kamu sudah pasti diusir. Ge Yushu, aku menyarankanmu untuk meminta maaf kepada King yang segera. Kalau tidak nanti, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyesal. Bajingan, kamu kayak berani menyiram saudaraku. Apakah kamu ingin mati? Kamu berani mendorong putriku. Oh, Ibu, kamu baik-baik saja. Xiao Ying, sekretarismu, apa yang dia inginkan? Berani-beraninya kamu menyentuh saudari dan ibuku. Song Hang sekarang adalah presiden perusahaan Yingshu, bukan sekretarisku. Kami adalah teman. Teman melihatku dihina harus membalas dendam. Ini hanyalah hukuman kecil. Jika kamu membuat masalah lagi, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Kamu! Siapa gadis nih begitu angkuh? Orang yang tidak tahu mungkin berpikir, dia adalah tuan rumah pesta ulang tahun hari ini. Ini adalah menantu keluarga Kiao. Dia berani menyentuh keluarga Tuan Ge. Benar-benar ingin mati. Tuan Ge, dengan kata-katamu saja, kami akan membantumu merendahkan kesombongan mereka. Xiao Ying di belakangku ini, masing-masing adalah orang terhormat. Jika kamu tidak menundukkan kepala dan minta maaf hari ini, pergilah cepat. Kalau enggak, aku akan membuat seluruh grup Yingshumu bangkrut. Xiao Ying. Lihat treatment dekat mereka terlihat serius. Apakah kamu yakin? Tampaknya masih ada orang cerdas. Sangat disayangkan kontrak yang kamu tanda tangani antara grup Wanhei dan grup Yingshu mungkin akan segera dibatalkan. Ge Yushu, kamu terlalu menganggap diri sendiri, bukan? mengapa Zhou Xiaodi ada di sini? Ibu, orang ini meninggalkan kami untuk mati dan membuang saudaraku. Kami bahkan belum pergi untuk menyelesaikan urusan dengannya. Dan dia berani untuk ditanya kami. Zhou Xiaodi, untuk apa kamu di sini? Aku di sini untuk menyelamatkanmu, tentu saja. Menyelamatkanku? Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kamu dan keluargamu telah menyebabkan kekacauan besar. Albert, dan kamu masih tidak tahu siapa yang telah kamu sakiti. Namun di sini kamu berbicara besar. Siapa yang kami sakiti? Tentu aja itu Nona Qiao, putri keluarga Qiao. Hari ini adalah pesta ulang tahun Nona Qiao. Kamu udah berbicara omong kosong di sini. Jo, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu akan mati saat waktunya tiba. Zhou Xiaodi, sudahkah kamu melihat Nona Qiao? Jadi apakah dia cantik, gemuk atau kurus? Katakan padaku cepat. Kamu mengaku sebagai menantu keluarga Qiao. Taraflah kawicu, namun tepat di depanmu. Sangat bodoh sekali. Maksudmu Nona Qiao ada di antara kita? Cepat tunjukkan dia untukku. Nona Qiao, tolong berikan keluarga Zhou kami jalan keluar. Ying, bukankah orang ini dari grup Zhou? Bagaimana dia begitu hormat kepada Anda? Sepertinya Zhou Xiaodi lebih bijaksana daripada kalian semua. Zhou Xiaodi, kamu tidak bermaksud mengatakan bahwa putri tertua keluarga Qiao adalah Xiao Ying, kan? Benar. Saya telah menyinggung Nona Qiao sebelumnya. Dan tidak menyangkut potkan keluarga Zhou saya. Hari ini saya akhirnya punya kesempatan. Untuk meminta maaf kepada Nona Qiao. Nona Qiao, itu kesalahan saya sebelumnya. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Asalkan Anda mengatakannya. Saya bersedia mentransfer semua saham keluarga Zhou kepada Anda. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia benar-benar putri keluarga Qiao? Lalu kita baru saja menentangnya di depannya. Bukankah kita telah menyinggungnya?
Jika ini benar, maka bisnis keluarga kita tidak benar-benar hancur. Apa sebenarnya harus kita lakukan sekarang? Katakan sesuatu. Yushu, jangan biarkan semua orang percaya omong kosong Zhou Xiao dia ini. Atau kita akan dalam masalah. Semuanya diam, semuanya. Jangan percaya omong kosong wanita ini. Dia disuap oleh Qiao Ying. Dokumen pernikahan di tangan saya ini dikeluarkan secara pribadi oleh Ketua Qiao. Nama dan capnya cocok. Dan lagi Jiang Sida, orang terkaya di Haicheng, secara pribadi menyerahkannya kepada saya. Qiao Ying, jika kamu putri keluarga Qiao, lalu saya apa? Apa yang terjadi? Siapa yang berkata jujur? Tuan Ge punya kontrak nikah sebagai bukti kuat. Baru saja manajer Lee juga mengakui identitasnya. Tuan Ge mungkin tidak bisa berbohong. Itu benar. Gadis itu mungkin kebetulan saja bermarga Qiao, kan? Kata-kata kosong tidak dihitung. Zhou Xiaodie, mengapa kau membantu Qiao Ying berbohong dan menipu orang di sini? Aku benar-benar buta dulu. Sampai-sampai mempertemukanmu dengan Yushu. Zhou Xiaodie. Memikirkan bahwa aku pada waktu itu menganggapmu sebagai teman sejati. Aku benar-benar salah menilai kamu. Tepat sekali. Sekarang di hatiku hanya ada putri keluarga Qiao yang asli. Dia dan aku adalah jodoh yang ditakdirkan. Dan bukan kau si penipu ini. Baik. Kirain kau bersikeras menempuh jalan gelap? Aku tidak punya pilihan. Nona Qiao, Aku mengerti maksudmu. Meskipun kau telah menyinggungku melalui dirimu, aku telah melihat wajah asli Ge Yushu. Aku akan memaafkan keluarga Zhou. Kau boleh pergi. Terima kasih Nona Qiao. Aku pergi dulu. Ge Yushu, jika kau tahu bahwa Qiao Ying adalah putri keluarga Qiao, aku penasaran bagaimana perasaanmu. Qiao Ying yang tidak relevan sudah pergi. Jadi sekarang waktunya membahas urusan kita. Apa maksud Ming? Kamu baru saja mendorongku dan memukul ibuku. Sudah lupa secepat itu. Bukankah itu yang kamu minta? Yushu, kamu harus memberi mereka pelajaran. Atau mereka akan berpikir kita tak bisa berbuat apa-apa padanya. Baik. Kamu memaksaku ke sini. Dengarkan semuanya. Saya umumkan sebagai menantu Ketua Qiao bahwa siapapun yang membatalkan kerja sama dengan grup Yingsu akan menjadi sekutuku. Setelah saya menikahi putri keluarga Qiao, saya akan pastikan keuntunganmu. Grup Heng Feng bersedia mengikuti perintah Tuan Ge. Konsorsium Wanyuan saya bersedia mengikuti Tuan Ge. Shengzhou International saya bersedia bergabung dengan tim Tuan Ge. Qiao Ying, menjadi pendiri grup Yingsu, bukankah itu yang selalu kamu banggakan? Karena begitu, kasih Om akan biaran kau musnahkan. Saat ini saya nak hancurkan dengan tangan sendiri. Saya perintahkan kamu untuk menyerang segera grup Yingsu. Saya ingin membuat grup Yingsu benar-benar bangkrut. Ya. Baik, saya mengerti. Kabar buruk, Tuan Qiao. Situs web kami telah diserang. Semua pesanan pengguna telah dibatalkan secara jahat. Pengguna tidak dapat menyelesaikan pesanan mereka. Kerugian setidaknya dalam jutaan. Kabar buruk Ying. Pemasok untuk proyek kerja sama kami tiba-tiba melanggar kontrak. Produsen geronging Yabaking Malwanina Trint. Pesanan tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Beberapa orang sudah di media sosial menyebarkan berita ini secara luas. Dalam waktu yang singkat, kalian berhasil melakukan ini. Kalian cukup mampu. Sekarang kalian tahu kekuatan saya. Saya bilang grup Yingsu harus bangkrut. Tidakkah Datuk Ahmad bisa menghentikannya? Ge Yushu jangan terlalu percaya diri. Citra merek grup Yingsu sangat dihargai oleh publik. Selama kita merespons dengan baik, kita mungkin tidak pasti kalah. Apa? Kabar buruk, Tuan Qiao. Ada troll di seluruh blog resmi kami dengan menjahat memfitnah kami. Dukungan selebriti yang disepakati semua telah dibatalkan. Bahkan saham terus turun. Jangan panik, masih ada jalan. Bagaimana dengan itu? Memalukan ya? Sekarang bahkan citra merek tidak dapat dipertahankan. Mari kita lihat bagaimana kalian mengubah ini. Benarkah begitu? Kalau begitu saya akan mendukung grup Yingsu. Bagaimana dengan itu? Dia terlihat sangat akrab. Tu Qiao Yuan, tuan muda ketiga dari keluarga Qiao. Dan juga seorang pemain tenis top. Sepertinya dia di sini untuk ulang tahun saudara perempuannya. Yushu, tuan muda ketiga dari keluarga Qiao ini, bukankah dia kakakmu? Kamu harus mendekat dan menyapanya. Kakak ketiga kamu di sini? Bukankah kamu Ge Yushu? Kakak ketiga, kamu kenal aku. Saya adalah Ge Yushu, tunangan dari Nona Qiao. Adik kecil? Permainan apa yang kamu mainkan?
Saya baru dengar bahwa seseorang menargetkan grup Yingshu. Apa chance Persia? Kakak ketiga, kamu datang tepat waktu. Pendiri grup Yingshu, Xiao Ying, telah menargetkan saya berulang kali. Dan mengganggu ibu dan saudara perempuan saya. Sebagai pelarian keluarga, bagaimana saya bisa hanya diam dan menonton keluarga saya diganggu? Jadi saya mencuri uang menyerang grup Yingshu untuk merusak citra mereka. Membatalkan dukungan selebriti, kan? Apa pendapatmu tentang saya mendukung grup Yingshu? Kakak ketiga, apa maksudmu dengan itu? Kakak ketiga, kan pun kamu manggil saya? Jangan panggil saya kakak ketiga. Saya tidak memiliki ipar sepertimu. Saya sepenuhnya menyadari skema dalam pikiranmu. Berhenti berakting di depan saya. Ikut saya. Apa yang terjadi? Bukankah itu mantan pacarmu? Saya ingat kalian pernah bertengkar sebelumnya, kan? Mengapa dia memanggilku kakak ketiga? Kamu harus tanya ayah tentang itu. Apa yang dia pegang? Adalah surat nikah yang ayah berikan. Surat nikah? Oh, saya ingat sekarang. Memang ada hal seperti itu. Tapi bukan lagi itu sebelum kalian bertengkar. Saya tidak menyangka itu menyebabkan kesalahpahaman besar sekarang. Apa yang akan kamu lakukan? Yang palsu tidak bisa menjadi nyata. Di mana kakak pertama dan kakak kedua? Hari ini ulang tahunmu. Mereka akan segera datang. Tuan Ger, bukankah kamu menantu keluarga Kiao? Mengapa tuan muda ketiga sama sekali tidak memberimu muka? Tepat sekali. Dia bahkan memukulmu di depan umum. Kamu tidak berbohong kepada kami, kan? Semuanya jangan salah paham. Tuan muda ketiga dibesarkan di keluarga kaya, jadi wajar dia sedikit temperamental. Benar. Ini semua salah Xiao Ying. Kalau bukan karena dia, saya tidak akan kehilangan sopan santun di depan kakak ketiga, dan kakak ketiga tidak akan menyalahkanku. Jadi begitulah. Sekarang tuan muda ketiga secara pribadi turun tangan untuk mendukung grup Yingshu. Haruskah kita masih terus menentang grup Yingshu? Kakak, sebelumnya Xiao Ying sangat merugikan kita. Kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Tentu saja tidak. Endorsement citra bisa diselamatkan dengan mencari orang lain. Tapi jika desain intinya bocor, saya sangat ingin lihat dan bagaimana kamu memperbaikinya. Berita buruk Presiden Kiao. Ge Yushu mengklaim bahwa ia akan mengutak-atik desain inti kita. Apa? Xiao Ying, untuk merek perhiasan, hal yang paling penting adalah desain perhiasan. Begitu plagiat atau kemiripan terjadi, ia kehilangan nilai uniknya. Pada waktu itu, Yingshu Group Anda akan kehilangan fondasi untuk berdiri. Ge Yushu, Anda harus berhenti sekarang juga. Xiao Ying, berani-beraninya Anda mengkritik saya? Semua ini karena Anda, saya kehilangan sopan santun di depan kakak ketiga. Itulah mengapa kakak menyalahkan saya. Apakah dia kakak Anda? Anda hanya memanggilnya sembarangan? Kakak Davison adalah ipar dari tuan muda ketiga. Jadi bukankah tuan muda ketiga kakak ketiga dari kakak saya? Atau kakak Anda? Kalian semua, akankah kalian terus membantu sitiran? Tian Ge adalah menantu dari ketua Kiao. Ia berkata selama kita menjatuhkan Yingshu Group, kita tidak akan kekurangan keuntungan. Xiao Ying, berhentilah melawan. Saya sudah menyuruh orang menyerang komputer departemen desain perusahaan Anda. Begitu kerja keras Anda hancur, saya pasti ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkan Anda nanti. Bagaimana dengan saya? Bisakah saya menyelamatkannya? Ini adalah Kiao Je, tuan muda kedua keluarga Kiao. Tuan Merchant keluarga Kiao adalah seorang desainer perhiasan terbaik. Bagaimana dia tahu? Dia juga di sini untuk membantu kita. Xiao Ying, kamu berpikir terlalu naif. Insiden dengan tuan muda ketiga hanyalah sebuah kecelakaan. Tuan muda kedua ini, kamu tidak bisa mencapai setinggi itu. Yushu, kakak keduamu ada di sini. Kamu harus cepat-cepat menyapanya. Kakak, kamu sudah datang. Kakak, kenapa kamu memukul saya? Ayat apa yang baru saja kamu katakan? Saya mendengarnya dengan jelas. Bukankah kamu mencoba mencuri milik grup Yingshu desain gambar perhiasan? Gunakan plagiarisme untuk menjatuhkan grup Yingshu. Kemudian saya akan memimpin tim secara pribadi dan bertugas sebagai desainer perhiasan grup Yingshu. Oh, saya ingin melihat siapa yang berani menjiplak ide-ide saya. Kamu serikat dengan saya. Kakak, tamu yang baru saja kamu berikan sangat keren. Kakak ketigamu sudah menelepon. Dia memberitahu saya segalanya.
Ge Yushu ini berani memalsukan nama keluarga Kiao, mengintimidasi orang lain dengan mengandalkan kekuasaan. Bukankah kamu berencana menanganinya? Saya sudah menjelaskan identitas saya, tetapi mereka tidak percaya. Namun, sekarang saya penasaran. Jika Ge Yushu tahu identitas asli saya, bagaimana reaksinya? Tuan Ge, Kisu anak kedua juga memperlakukanmu dengan buruk. Aku rasa kau bukan menantu keluarga Kiao sama sekali. Apakah kalian semua berkolusi untuk menipu kami? Yushu, mereka tidak percaya kita lagi. Ini buruk. Kau perlu cepat mencari cara. Semua tenang dulu. Biarkan aku berpikir. Oh ya, aku punya nomor telepon Jiang Shida, orang terkaya di Haixi. Jika kau tidak percaya padaku, aku akan telepon dan biarkan kau dengar. Ini aku. Tuan Jiang, aku di aula pesta. Bisakah kau datang? Baik. Maka aku akan menunggu di sini untukmu. Ying, apakah kau kenal anak kedua keluarga Chiao? Dia juga saudaraku. Nona Chiao, apakah kau berkata jujur? Kedua anak muda ini adalah saudaramu? Jadi dia benar-benar putri keluarga Kiao? Tidak mungkin. Xiao Ying adalah mantan pacarku. Jika dia putri keluarga Xiao, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Ada banyak hal yang kau tidak tahu. Hari ini, tempat ini bukan tempat yang seharusnya kau berada. Song Hang, suruh seseorang mengusir mereka untukku. Pengawal? Lepaskan. Lepas. Cepat, selamatkan aku. Selamatkan kita. Jangan sia-siakan usahamu. Dia bukan menantu keluarga Kiao sama sekali dan tidak akan membelamu. Bawa mereka pergi. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh menantu kerajaan kita. Tuan Jiang, akhirnya Tuan datang. Mereka tidak percaya identitas saya dan bahkan ingin mengusir saya. Tuan Jiang, Tuan harus membela kami. Mereka benar-benar membawa Tuan Jiang ke sini? Tuan Jiang adalah orang terkaya di Haixi. Juga dia adalah seorang yang bertanggung jawab di grup Hongtian di Haixi. Ada sikir ringan ke Yushu hubungan yang kita bisa. Apakah Anda mencoba mengusir menantu keluarga Kiao kami? Menantu sertifikat nikah diberikan oleh Anda. Benar. Sertifikat nikah itu dari ketua Kiao yang secara pribadi memerintahkan saya untuk menanganinya. Jadi identitas Tuan Ge tidak akan menjadi masalah. Jadi dia adalah menantu keluarga Kiao. Tetapi tadi Tuan Muda kedua dan ketiga tidak menyambutnya. Dua Tuan Muda sudah ada di sini. Tuan Jiang, jangan dengarkan omong kosong mereka. Dua tuan muda keluarga Kiao Yushu kami temui untuk pertama kalinya. Saja sikapnya tidak terlalu baik. Setelah mereka menikah, keluarga itu akan menjadi saudara ipar Yushu. Dan mereka pasti akan lebih dekat dengannya. Benar, Tuan Jiang. Hari ini, wanita-wanita itulah yang telah menggertak kami menunjukkan tidak ada rasa hormat kepada keluarga Kiao. Apa yang harus kita lakukan, Get, menurut Anda? Berani-beraninya kamu? Apakah kamu yang mempermalukan menantu keluarga Kiao kami di depan umum? Berlutut dan minta maaf sekarang. Anda meminta saya berlutut dan meminta maaf kepadanya. Bagaimana dengan status Tuan Ge di keluarga Kiao sedikit yang berani mengganggunya? Apa yang kamu pikir kamu ini? Jelas, merekalah yang menyebabkan masalah pertama. Saya tidak peduli tentang itu. Saya hanya tahu Anda telah menyinggung Tuan Ge, jadi Anda harus berlutut dan minta maaf kepadanya. Dan jangan bangun tanpa perintahnya. Anda yang membuat keributan dan memutarbalikkan benar dan salah, bagaimana bisa Anda menjadi orang terkaya di Haicheng? Dan perwakilan Haicheng dari grup Hongtian? Nampaknya Anda tidak bersedia. Karena itu, manajer Lee ajarkan dia apa aturannya. Serang. Mengapa mana kalian semua berada di sana? Lindungi Presiden Kiao? Song Hang, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, Presiden Kiao. Kalian telah menyebabkan masalah di pintu masuk tadi, sudah mengganggu ketua, dan sekarang kalian membuat keributan di balai jamuan. Ini sama saja dengan mencari maut. Manajer Lee, benar? Apakah Anda tahu bagaimana keributan di pintu masuk, bagaimana ketua mengetahuinya? Apa yang ingin Anda kerjain? Panggilan itu kepada ketua dilakukan oleh saya. Apa? Anda memiliki nomor telepon ketua? Apa suruhin Anda dengan ketua kami? Dia ayah saya. Ge Yushu, apa yang kamu lakukan?
Aku tahu kamu akan mengeluarkan alasan itu. Tepat seperti yang kutebak. Tuan Ge, apa ini? Presiden Jiang, wanita ini mengandalkan nama belakangnya yang sama dengan Kiao, berulang kali berpura-pura sebagai putri mereka. Perilaku seperti itu harus dihukum berat untuk memberi contoh. Tuan Ge, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Identitasnya sebagai menantu keluarga Kiao semuanya palsu. Apa pendapatmu? Itu omong kosong. Aku sendiri yang menangani masalah ini. Ini tidak mungkin palsu. Kamu telah berulang kali mempertanyakan identitas Tuan Ge. Kupikir kamu punya niat tersembunyi, sengaja membuat masalah di sini. Manajer Lee, pertama, patahkan tangannya. Lakukan. Presiden Jiang masih bisa diandalkan. Begitu dia tiba, masalah itu terselesaikan. Tepat sekali. Presiden Jiang adalah kepercayaan dekat keluarga Qiao. Semua orang tahu kemampuannya. Presiden Jiang, kamu menangani masalah ini dengan sangat baik. Aku sangat mengarahkan hal baik tentangmu di depan Ketua Kiao dan memberikan kata-kata baik untukmu. Terima kasih, Tuan Ge. Biasanya kamu tunggu, lakukan. Jiang Shida, jangan berani-beraninya. Xiao Zhenfeng benar-benar adalah ayahku. Jika sesuatu terjadi padaku, kamu akan menyesalinya. Cukup bicara. Ambil tindakan. Berhenti. Penjaga, bawa mereka pergi. Hai. Lepaskan aku. Mulai hari ini, semua anggota keluarga Zhou dan Ge dilarang masuk Hotel Tianding. Itu dia. Putra sulung grup Hong Tian. Ying, kamu baik-baik saja? Aku hampir tertabrak. Bisakah salah satu dari kalian menjelaskan kepada saya apa yang kalian lakukan tadi? Tuan Muda Kiao, orang ini telah tidak menghormati kakak iparmu. Aku berencana memberinya pelajaran. Kakak ipar? Kakak ipar yang mana? Kak, ini aku Ge Yushu. Kami berada di Hotel Tianding saat itu dan kami bertemu. Kamulah yang mengaku ingin menikahiku, putri keluarga Kiao. Itu bukan klaim. Aku memiliki dokumen pernikahan dari persekutuan antara keluarga Xiao dan Ge. Kamu ingin menikahi adikku. Lalu sekarang kamu tahu siapa dia? Dokumen pernikahan ini tidak menentukan. Dan hingga sekarang, aku masih tidak tahu nama asli Nona Kiao. Sebenarnya kamu telah melihatnya sejak lama. Adikku bernama Xiao Ying. Adikmu adalah Kiao Ying? Benar. Apakah saya mendengar ini dengan benar? Saudara perempuan Wan Raina, Kiao Ying. Dan dia juga pewaris keluarga Kiao. Ada masalah? Kamu bahkan berani mengganggu saudari perempuanku. Kamu sangat baik. Tuan Qiao, kami tidak bersalah. Kami benar-benar tidak tahu bahwa dia adalah saudari perempuan Anda. Nona Qiao. Mohon ampuni kami. Ya, Tuan Qiao. Kami semua tertipu oleh orang ini, dan itulah mengapa kami menyinggung Nona Muda. Mohon tunjukkan belas kasihan, Tuan Kiao. Anda telah bersama keluarga Xiao saya selama bertahun-tahun, namun Anda bahkan tidak memiliki penilaian paling dasar. Mulai hari ini, Anda dipecat. Dan Anda, Jiang Shida, Anda telah menjadi yang terkaya di Haishi cukup lama. Sudah waktunya untuk perubahan. Tuan Qiao, beri saya kesempatan lagi. Tuan Qiao. Bawa dia pergi. Tuan Qiao, mohon ampuni saya. Beri saya kesempatan lagi. Nona Qiao, kami tidak bermaksud menyinggung Anda sebelumnya. Kami hanya tertipu oleh kebohongan orang ini. Ya, Nona Qiao, kami akan membantu Anda memberikan pelajaran kepada mereka. Minggir dari jalan. Cukup bicara, bawa mereka pergi. Kami hancur, benar-benar hancur. Ini sungguh dosa. Ketua sudah di sini. Pak Qiao. Abang, pergi tanya Pak Qiao untuk klarifikasi. Ayah, kamu harus selamatkan aku. Apakah Anda... Ini aku, Ge Yushu, menantu pilihan Anda. Apa? Dan ini adalah sertifikat pernikahan yang Anda berikan. Aku datang kali ini khusus untuk menghadiri pesta ulang tahun Nona. Ayah, tapi abang bertindak tanpa alasan dan mengirim orang untuk mengusirku. Kamu harus bela aku. Chow Ye, apa yang terjadi? Mereka yang menggunakan nama keluarga Xiao untuk menindas saudari kita. Aku hanya memberi mereka rasa dari obat mereka sendiri.
Tidak. Bagaimana mungkin Kiao Ying adalah nona keluarga Chiao? Aku sudah bersamanya begitu lama. Aku kenal dia luar dalam. Jika dia adalah nona keluarga Kiao, aku pasti sudah tahu sejak lama. Jika dia bukan, lalu siapa? Saudari kandungku sendiri. Akankah aku salah mengenalinya? Pak Xiao, apakah apa yang mereka katakan benar? Xiao Ying, apakah dia benar-benar putri Anda? Itu benar. Izinkan saya memperkenalkan kepada semua. Ini adalah putri bungsu saya, Kiao Ying. Pesta ulang tahun hari ini dipersiapkan untuknya. Apa? Xiao Ying, apakah menyenangkan bermain dengan saya? Saya selalu mengira kamu hanya orang biasa. Sekarang katakan padaku, kamu adalah putri sulung keluarga Kiao, dan spets orang bodoh. Saya telah ditipu olehmu. Apakah ini lucu bagimu? Lepaskan tangan kotormu. Ke Yushu, kamu terlalu tinggi hati. Apakah kamu tahu bahwa saya rela menjadi orang biasa untukmu? Dengan sukarela melepaskan harta keluarga untukmu? Dan mendirikan grup Yingshu untukmu? Tetapi sekarang saya sadar, di hadapan kekayaan, perasaan kita tidak layak disebut. Saya sangat menyesal mengenalmu. Ying Ying, saya salah. Saya benar-benar salah. Saya minta maaf padamu. Saya adalah sampah. Dan tidak punya malu. Maukah engkau memaafkan saya? Tolong. Beri saya kesempatan lagi. Beri saya kesempatan lagi. Saya akan memperlakukanmu dengan baik, oke? Terlambat. Orang sepertimu tidak pantas mendapatkan maaf saya. Ayah, suruh dia pergi dari sini. Terima kasih semua telah datang ke pesta ulang tahun putri saya. Seperti yang semua ketahui, putri saya Kiao Ying mendirikan grup Yingshu sendiri. Dan dengan usahanya sendiri membawa perusahaan ke puncak industri. Ini cukup untuk membuktikan bakat bisnisnya dan keberanian manajemen. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk menyerahkan sektor perhiasan grup Hongtian sepenuhnya kepada putri saya Xiao Ying untuk dikelola sepenuhnya. Ying Ying. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, adik. Terima kasih ayah dan saudara-saudara. Ying Ying, sekarang kariermu semakin baik. Jadi apa rencana barumu untuk masa depan? Saya berhenti mempekerjakan sekelompok desainer elit untuk mendesain perhiasan tren untuk anak muda. Dan dari memasukkan elemen budaya Tionghoa tradisional. Lalu, Saya tidak merujuk pada ini. Saya menanyakan tentang kehidupan cintamu. Nona Xiao Ying. Sebelumnya, seseorang memerintahkan saya untuk diam-diam melindungi keselamatanmu dan membantumu dalam karirmu. Hanya di pesta ulang tahunmu saya mengetahuinya. Orang ini adalah ketua Kiao. Ying Ying, jangan salahkan saya. Bagi saya hanya takut bahwa sebagai seorang gadis, bekerja keras di luar mungkin tidak aman. Saya pikir Song Hang ini memiliki kemampuan luar biasa dan temperamennya cocok denganmu. Bagaimana pendapatmu tentang dia? saya Oh, ayah, masalah hati tidak bisa dipaksakan. Orang-orang yang menyukai Ying Ying bukan hanya yang ini. Halo Ketua Xiao. Anda adalah Su Qingyang dari grup One He. Ya, Ketua Xiao. Xiao Ying dan Zeta adalah Qian sekelas SMA. Sekarang kami juga memiliki banyak kerjasama dari pekerjaan. Ying Ying, sekarang dua pria tampan ada di depanmu. Cepat katakan siapa yang kamu suka. Baiklah, mari kita bicarakan nanti. Kalian berdua sangat patuh, disuruh datang, dan kalian benar-benar datang.